Ya, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Pemetaan Rantai Pasok Jeruk Siam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nadi dengan akhiran NIM 1135 dan teman saya Kadafo Alvareza dengan NIM akhir 1125. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis rantai pasok jeruk siam yang kami amati. Nah, lanjut ke penjelasannya. Pola pertama pada rantai pasok yaitu ada pengepul, terus petani, dagang besar, dan yang terakhir ada konsumen. Nah, di sini jumlah pelaku usaha dalam pola ini adalah yang terbanyak, dan pola ini paling umum terlihat ketika kita mengidentifikasi lapisan-lapisan dalam rantai pasok. Yang selanjutnya ada pola rantai pasok yang kedua, yaitu pola rantai pasok ini lebih beragam karena terdiri dari petani, terus dagang besar, pengecer, dan yang terakhir ada konsumen. Pada pola rantai pasok ini petani menjual jeruk siam ke dagang besar tanpa melalui pengepul, karena pada pola 2 ini lokasi kebun dekat dengan lokasi penjualan, dan beberapa petani lebih percaya menjual jeruk siam secara langsung ke pedagang besar, dan petani akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Pola selanjutnya ada yang ketiga, yaitu dari petani, terus kemudian ke pengepul, desa, pedagang besar, dan konsumen. Pola ketiga ini terjadi karena konsumen membeli jeruk siam berkapasitas sekitar 50 kilo, dan sehingga jeruk siam dapat dibeli langsung ke pedagang grosir atau besar, terus dijual ke konsumen seperti pedagang buah segar dan kios jus biasanya membeli langsung ke pengepul. Selanjutnya ada pola yang keempat, yaitu pola ini menggunakan media pemasaran secara daring yang memungkinkan pengepul menjual jeruk siam langsung ke pengecer atau pedagang kecil dalam jumlah yang cukup besar, dan ke konsumen dalam jumlah kecil. Nah, terus keuntungannya bagi pengepul itu adalah harga jeruk lebih rendah dan kualitas jeruknya lebih bagus. Setelah dilakukan proses-proses tersebut, kemudian jeruk siam akan dikirimkan ke konsumen menggunakan jasa pengiriman. Selanjutnya ada pola kelima, yaitu di tingkat pengepul. Strategi utama yang harus ditempuh adalah rantai pasok berbasis pesanan ke pemasok baru terpenuhi jika ada permintaan dari konsumen, yang dimana melalui penerapan strategi ini jumlah jeruk siam yang disimpan di pengepul tidak terlalu tinggi, sehingga hal tersebut berpotensi tidak menjadi kerugian akibat penurunan mutu jeruk siam tersebut. Untuk selanjutnya ada pola ke-6. Pola ke-6 ini yaitu melakukan analisis nilai tambah untuk mengevaluasi seberapa besar nilai yang dihasilkan di setiap rantai pasok. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Hayami. Metode Hayami ini yaitu metode perhitungan nilai tambah dalam krimis untuk menggabungkan nilai tambah dari proses pengelolaan dan pemasaran untuk memberi gambaran lengkap tentang nilai yang diciptakan dalam rantai pasok tersebut.
Nah, untuk menghitung nilai tambah berdasarkan biaya dan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing pelaku usaha tersebut. Untuk pola yang ketujuh yaitu melakukan analisis biaya logistik untuk memahami biaya yang terlibat dalam setiap aktivitas dalam rantai pasok. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Activity Based Costing atau disebut juga dengan metode ABC, yaitu dapat diterapkan untuk menghitung biaya yang terkait dengan berbagai kegiatan seperti pengadaan, terus transportasi, penyimpanan, dan penanganan bahan. Untuk yang dimaksud dengan penanganan bahan yaitu proses yang mencakup pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan serta produk mulai dari produksi hingga pembuangan. Untuk tujuan utamanya dilakukan penanganan bahan adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dan menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Untuk proses yang ke-8 yaitu melakukan pemetakan aliran pasok jeruk siam. Pemetaan ini melibatkan visualisasi jalur distribusi jeruk dari petani hingga ke konsumen akhir. Hal ini akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola distribusi, saluran komunikasi, dan interaksi antara masing-masing pelaku usaha. Untuk yang dimaksud dengan visualisasi yaitu proses menciptakan referensi visualisasi dari informasi maupun data yang sudah ada dalam pasar tersebut, yang biasanya berupa gambar, grafik, diagram, atau animasi untuk membantu pemahaman dan komunikasi yang lebih efektif. Untuk visualisasi data khususnya adalah penggunaan elemen visual untuk menerjemahkan data kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Untuk pola yang ke-9 yaitu mengidentifikasi kendala. Beberapa kendala yang sering muncul termasuk kesulitan dalam memprediksi permintaan, fluktuasi harga, dan informasi yang tidak transparan antara pelaku usaha. Jadi pola ke-9 ini bisa membantu mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam mencari prediksi permintaan, fluktuasi harga, dan informasi yang tidak transparan antara pelaku usaha. Jadi dapat bisa membantu. Selanjutnya ada pola ke-10 yaitu peningkatan proses pasca panen di tingkat petani, pengembangan strategi pemasaran yang lebih responsif, atau implementasi sistem teknologi informasi yang memfasilitasi kolaborasi antar pelaku usaha. Jadi dalam pola ke-10 ini melihat proses pasca panen yang meningkat yang pada hasilnya pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen, dan melakukan sistem teknologi informasi yang efektif dan memberikan informasi pada pelaku usaha yang terlibat. Untuk pola yang ke-11 yaitu mendistribusikan ke konsumen atau memenuhi kebutuhan pasar. Yang dimaksud mendistribusikan ke konsumen atau memenuhi kebutuhan pada pasar yaitu proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir dengan tujuan agar produk tersedia sesuai dengan kebutuhan seperti jenis, jumlah, harga, dan waktu yang diinginkan konsumen maupun diinginkan pasar. Untuk saluran pada distribusi ini yaitu ditempuh dari produk atau layanan dari produsen hingga ke tangan konsumen. Saluran distribusi bisa melibatkan berbagai pihak seperti grosir, pengecer, distributor, dan agen.
Untuk kesimpulannya yaitu pada Kabupaten Banyuwangi, aliran pasok jeruk siam terdiri dari beberapa pelaku usaha. Pola aliran ini mulai dari pasokan pertama adalah rantai pasok terpanjang dari pola aliran pasok kedua, ketiga, keempat maupun pola ke lainnya. Untuk nilai tambah yang dihasilkan di tingkat petani menjadi nilai terendah dibanding di tingkat pengepul, pedagang besar, dan pengecer. Untuk nominalnya yaitu sebesar 1.906,25 per kilogram. Untuk aktivitas logistik pemetaan rantai pasok yaitu dominan pada aktivitas material handling atau disebut juga dengan penanganan bahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.